paham. Jadi bukan berarti kalau kita orang manajemen kita cuma ngomong sama orang manajemen, no, jangan, justru nggak baik. Maksudnya kita nggak membuka diri sama bidang lain, enggak. Tapi gimana caranya kita ngomong, saling memahami. Mereka tahu apa yang maksud kita juga tahu apa yang mereka maksudkan. Jangan pakai istilah-istilah tertentu yang hanya orang bidang-bidang tertentu yang tahu. Pakai istilah, iya, tetaplah kita tetap harus tahu, kita harus punya bahasanya tuh harus bahasa yang mudah dipahami. Istilahnya kayak kita ngomong sama orang awam gitu loh. Jadi gimana caranya mereka tahu. Terus kayak misalnya tadi mau promosi komputer, terus yang orang promosi ngomongnya pakai bahasa teknologi. Orang awam mana paham, ya enggak? Gimana caranya kita bisa paham sama yang mereka omongkan. Kayak oke, paham ya. Jadi itu ingat, ketika kita berkomunikasi sama orang, kita harus tahu siapa yang kita ajak ngomong. Nyantol nggak mereka kalau kita ngomongnya kayak gini? Terus juga jangan karena misalnya mbak-mbak kuliah, terus ada temennya nggak kuliah. Jangan karena mbak-mbak kuliah, terus habis itu ngomong, wah masa kamu nggak tahu sih? Harusnya mbak tahu, yuk jelas aja orang, misalnya mbak yang mbak omongkan ini apa yang mbak dapatkan di kuliah, nah kayak gitu. Jadi harus tahu ya. Maksudnya ketika bicara sama seseorang tuh harus tahu. Makanya itu kan, jangan sampai menyakiti hati orang. Mm-mm. Jadi dilihat siapa yang kita ajak ngomong. Kayak misalnya pun juga, misalnya, misalnya saya kan ambil kuliah S3. S3 itu kan lebih ke teoritikal. Kalau saya ngomong ke mbak-mbak ngomongnya lebih ke teori, teori. Mbak-mbak mah nggak mungkin nyantol juga karena memang pelajarannya belum sampai situ. Jadi saya harus bisa gimana caranya mbak-mbak paham dengan apa yang saya omongkan. Dengan materi ya sebatas untuk masih S1. Jadi gimana cara kita berbagi ilmu tapi jangan dengan cara saya, tapi gimana dengan mbak-mbak ini bisa paham sama apa yang saya omongkan. Gitu. Iya, ilmu itu sangat luas sekali. Gimana caranya kita bisa berbagi. Kayak juga, saya juga pasti ada hal yang saya nggak tahu, tapi mbak-mbak lebih tahu dari saya. Pasti itu nggak mungkin nggak. Oke, oke. Iya, aduh. Masa kerjanya gak enak. Hooks. Sekarang saya lanjutkan. Faktor pesan, struktur pesan. Dari sisi urutan pesan sama daya tarik pesan. Dan semakin menarik, semakin unik pesan itu orang akan semakin tertarik. Terus juga misalnya kalau mbak-mbak lihat brosur, isinya tulisan tok. Pengen lihat nggak? Pengen baca brosurnya nggak? Kira-kira. Kalau isinya brosur itu cuma tulisan aja. Gak ada yang gambar yang menarik. Apalagi misalnya brosurnya dikasih di MRT yang tempatnya orang keluar masuk. Nah, itu kan orang-orang kan pada sibuk jalan. Sibuk untuk sampai ke tujuan. Nah, kalau mereka dikasih sing banyak tulisannya, ya masa waktunya cukup. Ya toh, nggak mungkin mereka akan baca. Kayak harus yang menarik. Terus juga yang runtun. Menyampaikan pesan dari 1 sampai 10 atau harus urut, jangan loncat-loncat, orang juga bingung nanti.
Ini faktor penerima, ini bisa dari kepribadiannya, bisa suasana hati, juga jenis kepercayaan. Gitu. Penerima pesan kayak gimana? Nah, kita juga apa namanya? Kalau ngomong ya tadi Kak dilihat juga kepribadian orangnya kayak gimana. Kok kita misalnya ngomong sama orang emosian, sama orang yang nyantai, kayak gimana? Jangan dipukul rata semua. Terus dilihat. Ada yang mau ditanyakan Mbak-mbak? Di sini. Udah selesai. Modul 3 sampai di sini. Yang mau ditanyakan kah? Iya. Lihat siapa yang kita ajak bicara, situasi sama kondisinya mereka seperti apa ketika kita mau ajak bicara. Distorsi. Halaman berapa, Mbak? Gambar dulu sebentar. Mana toh? Distorsi itu kayak gangguan gitu loh. Maksudnya semacam distorsi itu pesannya enggak, biasanya kayak pesannya enggak sesuai atau apa gitu loh. Jadi pesan yang ke distorsi pesan ini diakibatkan oleh adanya noise atau gangguan yang mungkin terjadi di setiap bagian dari proses komunikasi. Jadi kayak misalnya kita setiap hari sudah diberitahu ibu, misalnya pare itu enak, pare itu enak, pare itu enak. Setiap hari misalnya untuk meyakinkan kita makan pare. Ternyata waktu kita sore-sore keluar sama temen, ada temen kita nangis, wah pare itu udah enak, jangan kamu makan pare. Nah itu sama-sama kayak distorsi. Jadi maksudnya gangguan. Jadi istilah ibu sudah setiap hari meyakinkan bahwasanya makan pare itu enak. Tapi karena ada temen, istilahnya ada gangguan informasi yang masuk ke kita, itu distorsi, distorsi pesan. Paham ke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, halo. Oh ya, untuk tugas lancar-lancar kan? Oh. Iya, nggak apa-apa. Dikumpulkan 2 hari sebelum tak TM ya, maksimal. PPT-nya aja. Oke. Iya, tugas 2. Yang tugas pertama rangkuman nanti TTM kedua kok. Yang mau ditanyakan?